saudaraku Kristen yang percaya kemudian mualaf karena ayat Injil Yohanes 17 ayat 3, maka saran saya percaya juga dengan ayat-ayat ajaib lainnya yang memberitahukan terlebih dahulu bagaimana nasib orang yang murtad meninggalkan Yesus. Maaf ya, bukan saya yang mengatakannya, tapi Yesus yang berkata di dalam Alkitab saya yang juga Anda comot. 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Serem. 1 Timotius 4 ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Penyesat adalah si pencuri kemuliaan Tuhan yang membelokkan jalan kebenaran dan diarahkan pada jalan yang tidak memiliki kepastian. Sedang pendusta adalah pernyataan yang diada-adakan tanpa melalui para saksi-saksi dan jejak peristiwanya. Jadi antara para saksi harus disertai bukti atau jejak peristiwanya ya. Selanjutnya, jika Yohanes 17 ayat 3 adalah alasan kamu untuk meyakini Yesus hanyalah utusan dan utusan yang kamu pahami adalah nabi, mari simak baik-baik Yohanes 10 ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Apakah dalam Islam nabi bisa disebut anak Allah? Jadi beda ya, utusan yang dimaksud dalam Alkitab adalah ketika proses kedatangannya ke dunia menjadi Mesias manusia, maka gelar sebutannya adalah anak Allah. Jadi utusan yang dimaksud di sini bukan semacam Jibril yang terbang dari langit bawa buku cetakan atau kitab yang ujuk-ujuk sudah ada tulisannya. Tetapi proses kedatangannya itu unik dan berbeda dari kelahirannya Muhammad nabimu. Tapi firman itu datang melalui rahim perawan suci Maria yang dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 14 tanpa melalui proses pembuahan antara Romeo dan Juliet. Firman itu menjadi manusia, bukan kitab yang jatuh gedebuk dari langit menjadi buku. Tetapi setiap perkataan Yesus itu adalah firman yang diperuntukkan untuk umat manusia melalui para rasul pilihannya. Jadi bukan ujuk-ujuk jatuh dari langit jadi kitab gitu ya. Maka jadilah kitab Injil yang masih kita baca sampai sekarang, yang disebarkan ke seluruh dunia sesuai bahasa kita masing-masing supaya kita mudah memahaminya. Tapi kata Quran sih, ketika Al-Quran diberikan pada manusia dengan bahasa Arab akan memudahkan umatnya untuk paham. Bener gak sih? Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Ini dalam Quran surat Al-Zukhruf ayat 3 ya. Pertanyaannya, apakah kitab Quran yang diklaim sebagai kitab penyempurna dari lauh mahfuznya sudah berhuruf Latin Arab? Dan apakah bahasa dan logatnya juga sudah Arab? Nah, jika benar bahwa bahasa Arab menyesuaikan bahasa kaumnya, kenapa pula harus ditafsir oleh para penafsir dengan tafsiran yang berbeda-beda pula? Katanya Al-Quran itu penjelasan yang sempurna. Kok penganutnya malah kurang percaya? Mari kita baca Quran surat 14 ayat 52 bagian A ya. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, tuh kan? Makanya ya, kalau kamu yang keluar dari ajaran Yesus menuju ke ajaran Muhammad, jangan cuma Yohanes 17 ayat 3 saja dong yang menguatkan kamu bahwa Yesus hanya sekedar utusan seperti halnya Muhammad. Tapi selidiki terlebih dahulu kitab yang mau kamu anut. Jangan sampai cuma punya modal pengaruh omongan orang, kamu menggugat satu ayat untuk kamu jadikan alasan meninggalkan Yesus. Padahal fakta dan data antara Yesus dan Muhammad belum kamu uji. Kecuali kamu beriman tanpa disertai akal sehat sih wajar-wajar saja, sami nawatokna ya. Next, balik ke topik ya.
alasan Tuhan harus datang ke dunia menjadi manusia dengan proses pengutusan firman-Nya ke dunia. Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dalam konsep pemahaman Islam, tidak ada cerita firman bisa diutus dan taat atas kehendaknya. Makanya agak lucu aja kalau tadinya katanya Kristen tapi sampai tidak bisa membedakan Al-Quran dan Alkitab. Kan jelas-jelas pemahamannya beda, cuy. Ente terjun bebas, tiba-tiba ngaku dapat hidayah tapi tidak melalui proses studi banding dulu. Ya, akhirnya ya imani sajalah, gak usah banyak tanya. Yang penting jadi mayoritas, kan enak, dapat puji-pujian, gak dapat intimidasi dan ancaman. Enak toh? Makanya kebanyakan narasi dan argumen para mu'alaf itu terkesan receh walaupun gelarnya muluk-muluk sekalipun. Bikin ketawa aja gitu. Oke, next. Lalu kemudian apa alasan Tuhan harus mengutus dirinya melalui proses firman yang menjadi manusia? Jawabannya adalah karena Tuhan kita tegas bahwa upah dosa adalah maut. Itu sebabnya usia manusia terbatas dan upahnya adalah kematian kekal. 1 Korintus 15 ayat 42, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. 1 Korintus 15 ayat 44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Kolose 2 ayat 12, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Jadi iman Kristen bukan masalah tentang percaya dan tidak percaya tentang hari kiamat, tetapi yang difokuskan adalah bagian tentang kerajaan atau kehidupan di dalam sorgawi. Itu sebabnya kerajaan dan pemerintahan yang ditawarkan Yesus bukan dari dunia ini. Makanya bagi yang masih hidup, jangan terlena oleh tipu daya iblis yang akan membawa kamu pada kematian yang kekal. Lukas 21 ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Efesus 5 ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi inti kesemua adalah, jika kamu sekedar mempercayai bahwa Yesus adalah utusan atau sekedar nabi yang kau pahami, maka satu pesan dari saya. Quran Surat Al-Maidah ayat 31, burung gagak pun harus punya gelar nabi. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.